Kolagen Face Spray merupakan produk kecantikan yang berbahan dasar membran cangkang telur dengan mengandung kolagen yang berfungsi sebagai mencegah penuaan dini, menenangkan dan menghidrasi kulit, menutrisi kulit, melembabkan wajah. Kolagen Face Spray ini dapat ditemukan dalam official akun kami yaitu @beauten.id, Instagram @beauten.id, Shopee, Lazada, dan kontak WhatsApp. Kolagen Face Spray. Healthy skin, beauty skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami channel Jateng Post TV, yaitu channel televisi atau channel YouTube Koran Jateng Post. Bersama saya Bujan Saidan. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membawakan segmen yaitu dialog khusus atau wawancara khusus lah ya. Wawancara khusus kita kali ini sangat khusus, sangat istimewa karena kita akan bersama dengan adik-adik mahasiswi beserta ibu pembimbing dosennya ya. Ada berlima di studio kami di Jateng Post TV. Pemirsa, bahwa kenapa kami menghadirkan teman-teman mahasiswi ini? Mahasiswi ini adalah teman-teman dari UNES. UNES itu kalau dulu IKIP ya Ibu ya. Jadi Universitas Negeri Semarang. Calon-calon guru ya, calon-calon pendidik yang sengaja kami datangkan ke studio hari ini karena ada informasi yang menarik buat masyarakat semuanya bahwa adik-adik mahasiswi ini dari UNES ini yang dibimbing oleh ibu dosen ini belakangan menemukan satu penelitian menghasilkan sebuah produk kecantikan, tetapi tidak sekedar produk karena yang menarik itu bahannya, yaitu produk kecantikan atau diberi nama kolagen spray ya, face spray ya. Jadi apa ya, alat untuk mencantik wajah dalam bentuk spray disemprotkan begitu ya. Kosmetik kecantikan lah gitu ya. Teman-teman ini menemukan produk kecantikan ini dari bahan cangkang telur gitu ya, betul ya, dari cangkang telur ya, Bapak. Yang selama ini penemuan itu sudah cukup terkenal di media online maupun media massa. Ini menjadi menarik karena bahannya dari cangkang telur. Nah, kita pengen tanya-tanya gimana sih ceritanya cangkang telur kok bisa menjadi bahan kosmetik ya gitu. Sebelum kita bertanya-tanya lebih detail, alangkah baiknya adik-adik ini memperkenalkan diri dulu. Yang dari ujung sana namanya siapa, fakultas apa, angkatan berapa, dari mana gitu. Silahkan di mic-nya dipegang, deketin ya. Oke. Ya, perkenalkan, saya Zakia Ayunisa, saya dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan Angkatan 2020, Fakultas Teknik. Saya asal dari Kudus. Kudus, Jawa Tengah ya, Pantura tetangga ya. Oke, dilanjut. Ya, perkenalkan nama saya Ikvina Kamelia Rizky, saya dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, asal Brebes, Jawa Tengah, Angkatan 2019. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Davina Ika Clara Diata Sabila, Prodi Teknik Kimia, Angkatan 2019, asalnya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oh, jauh ya. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurul Safitri, saya dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan, Fakultas Teknik. Saya berasal dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oke, luar biasa. Jauh-jauh dari Kalimantan ya ke UNES. Oke, pemirsa, demikian teman-teman mahasiswi ini berempat atau berlima ya sebetulnya? Berlima ya. Yang satunya nggak ikut ya? Oke. Jadi berlima, tetapi yang datang ini berempat. Teman-teman ini belakangan menemukan alat kecantikan bahannya dari cangkang telur ya. Nah, sebetulnya seperti apa prosesnya cangkang telur yang biasanya kita buang kok di tangannya adik-adik ini bisa menjadi kosmetik wajah lagi ya, kosmetik wajah. Dan produknya ada di sini yang sudah jadi nih. Jadi ini bukan hoax ya. Betul-betul sudah ada produknya, sudah siap dijual, bahkan juga diproduksi cukup banyak ya, siap jual begitu. Adik-adik ini ditemani oleh salah satu dosen pembimbing, yaitu Dr. Eni Widya Agustin ya. Ya, betul, pembimbingnya adik-adik semua ini yang akhirnya berhasil menghasilkan produk kosmetik wajah ini. Dari Mbak Zakia dulu mungkin ya. Ini ada ketuanya kan biasanya? Ada. Siapa? Oh, pas ya, dari Mbak Zakia. Gimana sih ceritanya ini kok cangkang telur bisa menjadi bahan kosmetik? Ini ceritanya gimana ini? Ya, jadi awal mulanya itu karena saya pengen membuat suatu produk yang nggak biasa gitu.
ya yang produk inovatif. Jadi saya pengen kosmetik itu berasal dari bahan limbah gitu. Oh, Iya. konsepnya bagaimana memanfaatkan limbah ya? Iya. Terus saya cari-cari limbah mana sih yang kiranya limbah tersebut itu masih ada kandungan yang bermanfaat juga bagi kecantikan gitu. Cari-cari. Karena Anda di prodi kecantikan ya, di Iya, UNES ya. Iya. Terus saya cari-cari, ternyata dalam cangkang telur itu kan ada bagian membrannya. Nah, di bagian membran cangkang telur ini sendiri ternyata mengandung kolagen yang mana kolagen itu sendiri tuh bermanfaat untuk mencegah penuaan dini gitu. Untuk memperlembut kulit supaya tidak mudah Iya. berkerut ya. Iya, menutrisi, bisa juga melembabkan kulit. Oke. Ibu mungkin bisa menambah Ibu gimana ceritanya sebagai pembimbing kok bisa menemukan cangkangnya tanpa diteliti dulu atau bagaimana, atau sebetulnya itu kandungannya seberapa banyak gitu Bu? Oh ya, sebetulnya kami juga saat mahasiswa ini ke saya gitu ya mau minta bimbingan, saya juga berusaha untuk mencari literatur. Kita sama-sama berdiskusi mencari literatur, kemudian akhirnya kita dapatkan bahwa di dalam cangkang telur itu ada suatu membran, di mana membran tersebut itu mengandung kolagen. Tetapi jumlah kolagen berapa itu memang belum ada ujinya di dalam jurnal tersebut. Dan akhirnya kami berinisiatif untuk mengujikan membran tersebut itu di lab patologi anatomi. Di UNES? Iya, di patologi anatomi di Unisula kemarin kita malah Bapak. di Unisula. Karena kami tidak punya lab patologi anatomi, sehingga kami meminta izin untuk penelitian di lab PA untuk meneliti kandungan seberapa banyak jumlah kolagen yang ada di membran tubuh tersebut. Nah, alhamdulillah ternyata itu ada sekitar 52,8% kolagen yang ada di dalam membran cangkang telur itu. Ya. Bu, membran cangkang telur itu di sebelah mana, Bu? Coba digambarkan aja, kan ada contoh telurnya. Telurnya itu kan keras ya, Pak. Kulitnya keras. Nah, di selaput di belakangnya itu kan ada selaput putih. Oh, putih itu? Ya, jadi itu selaputnya itu kita ambil. Jadi selaput yang putih-putih itu? Ya, kita ambil. Yang cangkang kerasnya itu kita buang. Isinya juga dibuang ya, telur isinya dimakan. Kuningnya dan putihnya tidak termasuk kolagen, tidak termasuk membran ya? Iya, tidak termasuk membran. Itu telur rebus atau telur mentah? Telur mentah. Mentah ya. Oh, dalam kondisi mentah yang putih-putihnya itu kelihatan ya, putih-putih itu kalau mentah juga. Kelihatan Bapak. Ya tipis sih bentuknya, kayak kertas ya. Oh gitu. Kertas gitu. Disitulah mengandung kolagen yang sifatnya menjadi pelembab kulit ya. Ya, untuk meningkatkan elastisitas kulit. Kolagen sebenarnya. Dan ini karena bentuknya spray, dia menghidrasi sehingga dia bisa untuk sebagai pelembab juga. Oke. Gitu. Jadi pemirsa mulai agak paham sedikit ya, telur kok bisa menjadi bahan untuk kosmetik kecantikan. Ternyata memang yang dimanfaatkan adalah membran. Membran itu selaput putih setelah cangkang ya, Bu. Iya, sebelum putih telur dan kuningnya, lalu diambil, di situ ada kandungan kolagen yang sifatnya kolagen itu membawa apa ya, semacam mungkin protein pelembab ya, gitu protein, ya. Protein, betul Bapak. Jadi kolagennya itulah yang sari kolagennya itu yang digunakan untuk bahan kosmetik ini. Oke, lanjut sama Mbak siapa namanya tadi? Ikvina. Mbak Ikvina. Anda kebagian apa di penelitian ini? Kan teknik ya? Iya, teknik kimia kan? Saya tuh kebagian di bagian produksinya, di bagian pengolahan dari membran cangkang telur ayam tersebut. Jadi awal mulanya itu kami mencari cangkang telur ayamnya itu dari masyarakat sekitar Universitas Negeri Semarang. Bisa dari penjual maupun warung-warung makanan. Lalu setelah itu kami di pabrik roti banyak. Iya, di pabrik roti kalau ya pabrik roti juga termasuk. Lalu kami ambil membrannya itu. Setelah itu kami cuci, terus kami keringkan. Lalu setelah itu kami haluskan. Setelah kami haluskan, kami masuk ke proses ekstraksi. Di sini kami menggunakan proses ekstraksi teknik masterisasi selama 2 hari atau 48 jam. Setelah itu, setelah masuk teknik ekstraksi, menghasilkan ekstrak, selanjutnya kami evaporator.
Lalu beberapa kali kami saring menggunakan filtrasi, lalu kami juga menggunakan evaporator kembali agar menghasilkan membran yang murni dan juga kental. Selanjutnya baru kami homogenisasi atau campurkan dengan bahan-bahan pendamping lainnya seperti gliserin maupun aquades. Oh, jadi dari kolagen intinya itu ada tambahan-tambahan termasuk air mungkin ya? Iya. Termasuk air, bahkan mungkin pewangi juga ya? Tidak. Oh tidak? Tanpa pewangi ini Bapak. Oh tanpa pewangi ya? Oke, lanjut ke Mbak siapa ini? Davina, Pak. Anda sudah nyobain pakai ini belum? Sudah ya? Makanya kok glowing tuh wajahnya ya toh? Itu bukti ya. Gimana? Anda menggunakannya lalu ada efek positif maupun negatif dan bagaimana? Ini kan bagian dari masih proses mungkin ada apa namanya evaluasi Iya, gitu kan, betul, Bapak. revisi Iya. lagi gitu. Gimana yang sudah Mungkin, pernah menggunakan? saya jelaskan dulu ya Pak. Boleh? Setelah proses produksi tadi, Oh iya. kita juga Anda kimia juga ya? Iya, dari Oke, teknik. Anda lengkapi. Setelah proses produksi tadi kita juga melakukan beberapa uji untuk menguji produk dan keamanan konsumen gitu ya Pak. Nah di sini kita melakukan beberapa uji. Yang pertama ada uji organoleptik menggunakan alat indera, kemudian ada uji pH menggunakan pH meter, dan yang terakhir ada uji kelembapan menggunakan moisture meter gitu. Dan untuk pH kita juga sudah mendapatkan pH terbaik yang sesuai dengan kulit. Ya ini rentang pH kulit kan yang aman 4 sampai 6,5. Nah, kita aku nggak mendapat tahu. mendapat Ahlinya. mendapat rentang pH itu 5,4. Terus kemudian untuk uji kelembapan juga kita sudah melakukannya dan ternyata emang produk ini bisa melembabkan setelah dipakai. Semakin lama dia makin melembabkan kulit gitu. Terus untuk uji organoleptik menggunakan alat indera, di sini produk kami telah diuji bahwa tidak berwarna, tidak berbau, dan bentuk wujudnya itu liquid. Bentuknya liquid ya. Oke. Gantian, karena kan banyak sumbernya ya. Oke. Anda kecantikan ya? Iya, Mbak. Anda sudah nyoba berarti? Sudah, Bapak. Gimana setelah menggunakan face spray kolagen ini? Jadi setelah penggunaan face spray kolagen ini rasanya di kulit itu sangat menenangkan ya Pak. Jadi kalau kulitnya sensitif atau kulit kemerahan itu tuh bisa kembali normal dan kenyal. Berapa lama itu kira-kira? Sekitar 8 jam. Enggak, habis di spray itu sekitar 30 menitan udah kerasa ya. Lembab gitu ya? Iya Pak. Ya cepat, termasuk cepat itu. Iya. Tapi kembali lagi tergantung pada kondisi kulit setiap orang karena kondisi kulit masing-masing orang kan berbeda. Berbeda-beda ya. Iya. Reaksinya setelah di spray itu berbeda-beda kali ya. Betul. Tapi intinya pokoknya membantu melembabkan kulit. Iya. Terutama Nutrisi. untuk usia-usia 40 ke atas ya Bu ya. Iya, Iya. betul, Jadi Bapak. wajib nih produk ini ya. Jadi wajib. Oke, ada tambahan lagi dari pengalaman pakai ini? Dampak negatifnya ada nggak? Misalnya menjadi apa gitu? Kalau Belum ya. belum kalau itu Harapannya nggak ada dampak negatifnya ya. Misalnya iritasi atau apa enggak ya? Ya. Selain digunakan untuk sehari-hari, kolagen face spray ini bisa digunakan sebagai pelembab sebelum make up. Oh. Iya. Dasaran sebelum make Make up, up ya. itu ya. Dan setelah make up jadi make upnya itu lebih kelihatan fresh dan tahan gitu Pak. Iya. Oke, ya, luar biasa. Pemirsa, jadi apa ya, kelihatannya cangkang telur, tetapi di tangan ahli-ahlinya nih, adik-adik kita dari UNES ini menjadi produk yang sangat membantu kita semua ya. Syukur-syukur produknya ini sangat efektif dan jangan mahal-mahal ya, sehingga masyarakat bisa menggunakan semua kelak ya. Oke, kembali ke Dr. Eni sebagai pembimbing adik-adik ini. Ini sebetulnya ide tiba-tiba atau sebenarnya ada program nih bikin produk, artinya membuat produk berdasarkan pemanfaatan limbah nih. Ada program atau apa ini? Sebetulnya ini memang sudah ide sejak lama ya Pak. Yeah. Memang kita sudah kepengen ini kecantikan itu punya suatu produk unggulan gitu yang bisa dihasilkan oleh pendidikan tata kecantikan. Nah, kebetulan ini ada program yang namanya program PKM dari Kemenristek Dikti, dan kita alhamdulillah juga mendapatkan dana hibah dari program tersebut, sehingga kemudian kami wujudkan dalam bentuk penelitian sekarang ini.
Nah, kolagen face spray ini tuh saya rasa menjadi suatu produk yang benar-benar bermanfaat ya. Satunya untuk pemanfaatan limbah juga, tetapi juga bisa mempunyai nilai efisiensi juga untuk kecantikan gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu produk yang membuat kami ini bisa lolos di PKM tersebut gitu. Ini karena, lolos ini ya? Iya, lolos dana hibah. Lolos dana hibah. Ya, lolos satu UNES hanya satu ini atau ada kelompok-kelompok lain? Sebetulnya ada beberapa kelompok lain ya. Di PKM itu ya? Di PKMJ. Program PKM. Karena ada 5 bidang Bapak untuk PKM. Ada 5 bidangnya beda-beda, ya. Tetapi semuanya dapat dana hibah ya? Iya, jadi kita memang seleksi satu Indonesia gitu. Jadi diseleksi oleh kementerian, kemudian kita alhamdulillah lolos di produk ini. Di produk ini ya. Jadi pada saat ikut seleksi itu masih konsep atau sudah ada produknya ini? Masih proposal, Bapak. Masih proposal ya. Pertama proposal ya. Kita mengajukannya dalam bentuk proposal. Ini butuh waktu berapa lama sampai menghasilkan produk ini, Bu? Sudah bisa dipakai ini? Kurang lebih kita 4 bulan. 4 bulan, cepat banget ya. 4 bulan. Dari proses penelitian awal sampai jadi produk ya. Iya. Itu ngebut dan waktunya cukup ya untuk penelitian segitu cepat ya. Iya. Ya, kejar-kejaran ya. Iya, kejar-kejaran memang Bapak. Jadi kita memang bagi, karena mahasiswanya 5, kemudian kita bagi tugas masing-masing untuk bisa terkejar 4 bulan itu. Karena memang dari Kementerian Ristek Dikti itu hanya membatasi waktu hanya 4 bulan. Nah, ini setelah lolos ini tahapnya ke apa ini? Produk ini? Setelah lolos nanti kami maju ke PIMNAS, Bapak. Maju ke PIMNAS, itu pekan ilmiahnya mahasiswa nasional ya. Tahun ini ya. Tahun ini di Jakarta. Kalau tempatnya kita belum ada info. Kalau ini kan lolos di tingkat universitas. Kita lolos di tingkat nasional. Oh, nasional. Oh, jadi pendanaannya ya. Iya. Oke. Jadi masih terus disempurnakan lagi ya nanti untuk maju ke tahap-tahap berikutnya. Oke, balik lagi ke Mbak Zakia sebagai ketuanya dari teman-teman di tim sini. Ini misalnya bikin kayak gini ya, kan ini butuh teknologi meskipun dari tempatnya ini, kemudian sampai ke botolnya, kemudian dari bahan-bahan menjadi produk yang siap pakai. Ini prosesnya seperti apa selama 4 bulan ini? Dari nol, kemudian tadi sudah jelaskan di ekstrak-ekstrak, tapi itu kan kontennya, tapi misalnya di packaging, kemudian sampai ada botolnya, sampai siap jual tuh kan paling tidak ada ada produksi yang cukup besar di situ, membutuhkan mungkin pabrikasi kecil-kecilan gitu atau masih manual? Untuk kemasan ya? Ya, kemasan sampai pokoknya siap jual nih. Untuk dari desain sendiri sebenarnya dari bulan Desember ya, karena itu untuk pengajuan proposal kita kan jadi siap untuk desain kemasan, labeling, terus kayak konsep nanti mau dikemas seperti apa kayak gitu. Cuman terus kayak proposal setelah lolos akhirnya kita menyempurnakan lagi kemasannya supaya ada informasinya dalam kardus ini tuh bisa tersampaikan kepada konsumen gitu. Jadi setelah itu kami cuman ke percetakan gitu sesuai dengan target yang ada di proposal gitu ya. Iya. Dan akhirnya sampai 4 bulan jadilah produk ini ya. Iya. Belum ada 4 bulan malah kayaknya. Belum ada 4 bulan ya. Sudah memproduksi berapa banyak, mungkin bisa disambungkan satunya kalau bisa jawab. Kalau produksi itu alhamdulillah pas pertama itu 50, tapi itu sudah terjual dalam waktu 2 hari. Wih. Ya, terus kami karena kami juga masih kuliah gitu kan, sudah masuk kuliah, jadi kami membukanya tuh sistem pre-order. Jadi gitu kita list dulu. Pesan dulu baru dibuatin ya. Itu buatnya di mana ini? Di satu tempat atau di mana? Di workshop ya. Oh, di workshop kampus? Iya. Ada tempat workshop di situ, ada istilahnya alat-alatnya untuk membuat gitu? Kalau untuk alat-alat dari tim kami karena mendapatkan dana hibah, jadi kami gunakan untuk membeli alat-alat tersebut. Alat-alat itu terus di situ dibuat ya. Hanya berlima ini atau banyak yang lain-lain gitu? Berlima. Hanya berlima, Pak. Satu tim ini aja yang dianggap lolos juga di dalam satu tim ini ya. Oke, nanti.
Oke, ini sampai sejauh hari ini kira-kira harapannya apa ke depannya dengan produk ini? Apakah bisa ini sudah dipatenkan belum? Sudah mengajukan. Majukan ya, masih proses ya. Iya, Pak. Namanya juga ini ya. Iya. Namanya dipatenkan toh Bu biasanya? Ya, kita baru mau insya Allah sih rencana kedepannya mau dipatenkan gitu Pak. Ya, cuman kan ada tahap-tahapan. Ya itu tadi ya, lolos tidak ya. Nanti kalau misalnya jadi pemenang Bu di tingkat akhir itu hasil ini produk ini milik siapa? Tim ini atau iya, milik tim pemerintah ini, gitu? Milik tim ini ya. Milik tim ini. Jadi hak ciptanya juga milik tim ini ya. Kami sudah mengajukan hak cipta juga. Ini sedang dalam proses untuk pengajuan melalui sentra Haki UNES. Ya, jadi sudah mulai kita ajukan hak ciptanya. Mungkin untuk merek dagang dan paten nanti akan ada tahap-tahapnya itu Pak. Tetap nanti mungkin akan ke sana. Ini kan juga nanti mungkin akan kami uji keamanan juga, tapi sebetulnya sih ini sudah kami uji keamanan Bapak dengan metode tes tes tempel gitu. Jadi sebelum pakai face spray ini kita anjurkan untuk menyemprotkan di bagian tengkuk lengan tangan sini atau di bagian telinga belakang. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah si pemakai ini iritasi atau tidak. Gitu ya. Atau ada alergi atau gitu tidak. Ya. Jadi memang kita informasikan karena belum ber-BPOM gitu. Ber-BPOM dan kita juga tidak mau memberikan ke masyarakat nanti produknya merugikan gitu. Jadi kita beri informasi supaya sebelum memakai ini supaya aman melalui uji tersebut. Jadi antisipasi ya minimal sebelum produk ini lolos ke POM, BPOM misalnya ke produk halal dan yang lain-lainnya ya. Kalau untuk ke pasaran kan pasti harus ke sana nantinya. Oke, jadi makanya dites dulu kalau memakai ya. Artinya dengan proses itu sebenarnya pakai pun sudah bisa ya. Oke, balik lagi ke Zakia. Selama ini sudah diproduksi berapa ribu, berapa juta? Untuk produksinya sendiri tuh baru dalam 2 minggu yang lalu ya Pak. Produksi pertama sudah 50 dan alhamdulillah terjual, jadi sudah dijelaskan juga. Terus saat ini juga kami sedang mulai produksi lagi untuk batch 2 itu 50 juga gitu. Baru 50 ya. Karena pre-order ya. Oke, dijual berapa per botol ini? Ya, kebetulan untuk yang ini 100 ml itu dijual 25.000. Terus ada lagi untuk ukuran 60 ml dijual 19.000. 19.000 ya. Termasuk sedang, murah atau mahal itu untuk kosmetik kan Anda pakar kosmetik gitu. Sangat murah ya. Termasuk murah karena harga face spray yang kami survei di pasaran itu rata-rata di atas 30.000. Jadi masih murah lah ya. Tapi nanti kalau sudah keluar dari pabrik dengan izin itu pas naik lagi. Oke, tapi yang penting adalah bahwa sukses menemukan produk dengan bahan limbah itu yang paling penting ya, Bu. Perkara sebetulnya kedepannya akan seperti apa, akan diindustrialisasi besar-besaran itu proses ya. Yang penting ketemu itu dulu. Konsepnya adalah bagaimana memanfaatkan limbah itu yang tidak mudah itu. Karena harus mencari ide limbah. Kalau nggak limbah kan banyak bahannya ya. Nah, limbah. Oke, misalnya ini kelak misalnya ya kan Anda ketika milih bahannya itu adalah atau kulit telur atau cangkang telur kan berpikir misalnya ke depan misalnya menjadi industrialisasi yang besar itu bahannya cukup visible nggak untuk diproduksi besar gitu ya? Ada yang bisa jawab? Monggo. Nah, jadi misalnya dipabrikasi nih ke depan karena kan udah bahannya ini cangkang telur gitu ya. Jadi karena cangkang telur ini kan banyak digunakan di rumah, bahkan kan kita juga sering menggunakan telur. Terus untuk industri makanan, kemudian seperti restoran dan lain-lain juga banyak sekali yang menggunakan telur. Dan itu limbah cangkang telurnya kan pasti hanya dibuang. Dan di sekitar UNES ini kebetulan kami menemukan banyak sekali pedagang-pedagang jajanan dan resto juga yang kami kumpulkan cangkang telurnya begitu.
Jadi kalau misalnya industri ini dijadikan sebagai industri yang besar di Indonesia, saya rasa pengumpulan cangkang telurnya itu juga mudah Pak, karena bahannya banyak ya. Pabrik-pabrik roti ya terutama ya itu mudah ditemukan yang selama ini dibuang ya. Ya saya kira ide yang tidak sembarangan lah itu. Kenapa milih cangkang telur itu ya? Pertama bahannya ada, kemudian relatif murah ya bahan itu karena kan limbah ya. Tapi mengumpulkan limbah-limbah itu bau loh ya, kalau kulit telur basah ya. Iya Bapak. Kan tantangannya di situ juga ya. Tapi kalau diindustrialisasi kan selalu ada solusinya. Oke, Ibu sebagai pembimbing setelah ini langkah-langkah berikutnya supaya ini menjadi bermanfaat sebaiknya gimana Bu? Ya, untuk nanti supaya produk ini bermanfaat ya kita akan uji lagi nih Pak. Uji melalui uji keamanan terutama karena mau diedarkan. Kemudian kita mungkin nanti juga mau ke BPOM ya Pak. Nah, nanti perkembangannya juga kepengennya ini nanti bisa menjadi satu UMKM gitu untuk mahasiswa ataupun nanti di UNES sendiri, sehingga kita mempunyai suatu produk unggulan gitu ya untuk di UNES gitu Bapak. Harapannya menjadi produk atau konten produk UNES ya, karya mahasiswa ya. Dan harapan lebih luasnya adalah nanti bisa beredar di seluruh masyarakat tuh Bu. Iya, betul sekali Bapak. Oke. Pengen ngobrol panjang dengan mbak-mbak ini, dengan Bu dosen Dr. Eni, tetapi waktu juga yang membatasi kita, cukup 20 menit ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi untuk podcastan berikutnya, untuk produk-produk berikutnya ya. Kami tunggu juga. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan adik-adik kita mahasiswi UNES, Universitas Negeri Semarang, dan dosen pembimbingnya Dr. Eni ya, yang kali ini membahas tentang hasil temuan adik-adik ini, yaitu produk kosmetik wajah berbahan cangkang telur ya. Ini satu penemuan yang menurut saya inspiring ya, sangat menginspirasi karena ide dasarnya adalah memanfaatkan limbah ya, limbah telur yang selama ini dibuang oleh masyarakat, oleh industri-industri, lalu sama adik-adik ini dimanfaatkan untuk menjadi bahan kosmetik, dan produknya adalah ini sudah jadi, tinggal proses berikutnya adalah proses ke penyempurnaan dan izin-izin ya. Ini adalah selain ide murni juga bagian dari program PKM ya, kreativitas mahasiswa kewirausahaan di kampus ya. Terima kasih sekali atas kerawahannya Ibu Dr. Eni dan teman-teman semuanya. Kami doakan mudah-mudahan produk ini semakin berkembang, semakin maju, semakin bermanfaat, dan bisa digunakan oleh masyarakat luas, terutama khususnya untuk menjaga penuaan kulit ya, khususnya ibu-ibu nih ya. Penuaan betul, kulit, ya. Minimal menunda penuaan kulit untuk khususnya ibu-ibu supaya tetap tampil cantik ya. Adik-adik menyiapkan produk namanya Collagen Face Spray ya, bentuknya disemprotkan di wajah 2 hari minimal sekali ya, berjarak 15 cm. Wajah Anda akan terjaga dari kekerutan atau kelembapannya dijaga ya. Dengan harga saat ini sudah bisa dibeli, bisa order ke adik-adik ini ya. Ini kalau mau lihat produknya di mana nih? Di IG ada. IG-nya apa? Untuk IG-nya itu @buten.id. Terus di mana lagi bisa dilihat? Bisa juga dilihat di Shopee. Masuk di e-commerce juga sudah? Ya, sudah. Sudah. Shopee terus? Shopee, lalu Lazada juga dapat. Bisa juga melalui kontak WhatsApp karena di Instagramnya itu tuh sudah ada informasi gitu. Ya. Kontak-kontak personnya yang memudahkan konsumen untuk membeli produk Collagen Face Spray ini ya. Terima kasih sekali, sukses selalu ya. Dengan produk-produknya, sukses juga kuliahnya ya. Saya doakan nanti produk ini menjadi berkembang, dikenal masyarakat, dan Anda sebagai pemilik produk ini akan menjadi pengusaha yang hebat nanti, yang sukses. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita perbincangkan kali ini. Jika Anda merasa video ini membawa inspirasi, silahkan di-share ke sosmed Anda, pemirsa. Kemudian di komen, di like. Kemudian bagi yang belum subscribe channel YouTube-nya Jateng Post TV, tolong di-subscribe supaya kami semakin bersemangat lagi untuk memproduksi video-video yang menarik lainnya. Saya Abjan Saidan, terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.